warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Febrian dengan NIM A1A3259093 dari kelas R003, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas bab Global Governance dan tata kelola dunia internasional. Terminologi Global Governance mulai mengemuka dan menarik minat para ilmuwan hubungan internasional sejak awal periode dekade 1990-an, ketika tema seputar internasional governance menjadi gagasan sentral dalam buku yang disunting oleh James N. Reisenow and Ernst Otto Gempel, Governance Without Government, Order and Change in World Politics, yang dipublikasikan pada tahun 1992. Pada subbab pertama ada governance, government, and global governance. James N. Reisenow menyatakan bahwa governance tidaklah sinonim dengan government. Keduanya merujuk pada perilaku yang terarah, aktivitas yang berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu, dan adanya seperangkat aturan yang tertentu. Government melaksanakan aktivitas dengan dukungan otoritas formal, dalam arti memiliki wewenang dan kekuasaan serta kekuatan untuk memastikan implementasi kebijakan terlaksana. Sedangkan governance di sisi lain merujuk pada aktivitas yang berlandaskan tujuan atau kepentingan bersama, yang bisa saja namun tidak selalu bersumber pada tanggung jawab legal formal dan tidak bergantung pada keharusan adanya kekuasaan atau otoritas, baik untuk memastikan pemenuhannya ataupun untuk menyelesaikan pertentangan yang timbul dalam pelaksanaannya. Baik, yang selanjutnya ada faktor pendorong kemunculan global governance. Prakas dan Hart menyatakan bahwa gagasan tentang global governance muncul sebagai konsekuensi dari dan hubungan erat dengan fenomena globalisasi ekonomi. Sebagai sebuah fenomena yang berkembang luas dan cepat dalam beberapa dekade terakhir ini, globalisasi kemudian memunculkan dua hal yang sering dikritisi oleh beberapa pihak, yaitu adanya penguatan terhadap aktor-aktor non-negara dan berbagai persoalan yang baru yang berkembang sebagai implikasi negatif dari globalisasi ini. Selanjutnya ada global governance, solusi mengatasi permasalahan global. Munculnya konsep global governance dalam diskursus hubungan internasional ini merupakan respon terhadap semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi umat manusia, serta menguatnya aktor-aktor baru yang mampu menawarkan peran yang lebih beragam terkait persoalan dan ancaman yang menghadapi umat manusia dalam dunia internasional ini. Setidaknya terdapat dua aspek yang menjadi kepedulian global governance, yaitu persoalan keamanan dan persoalan ekonomi. Selanjutnya ada WTO dan tata kelola perdagangan global. Terbentuknya WTO pada tahun 1995 berawal dari pembentukan struktur sementara yang berupa System of Rule untuk mengatur perundingan perdagangan internasional yang diarsiteki oleh Amerika Serikat di bawah Presiden Harry Truman pada tahun 1947. Struktur ini kemudian dikenal dengan General Agreement on Tariff and Trades atau GATT. GATT kemudian resmi menjadi organisasi yang mendorong liberalisasi perdagangan internasional pada tahun 1948. Selanjutnya, IMF dan Bank Dunia dalam tata kelola pembangunan global. Peran IMF dan Bank Dunia dalam pembangunan global, terutama di negara-negara dunia ketiga, tidak dapat dilepaskan dari globalisasi dan kebangkitan neoliberalisme. Sebagaimana diungkapkan oleh Brown dan Ainley, meskipun Bretton Woods System berakhir pada 1970-an, namun institusi-institusi bentukannya tetap eksis dan terus melaksanakan agenda neoliberal hingga kini. Sejak dasawarsa 1970-an, peran IMF dan Bank Dunia lebih difokuskan pada pembangunan negara-negara dunia ketiga dengan melaksanakan kebijakan pembangunan dengan memberikan bantuan keuangan yang dalam pelaksanaannya lebih berorientasi pada pertumbuhan. Jadi hingga kini
Peran IMF dan Bank Dunia dalam pembangunan negara-negara dunia. Ketiga, tetap kontroversial dalam konteks global governance. Jelas bahwa IMF dan Bank Dunia belum tentu mampu menjalankan tata kelola pembangunan yang adil dalam bingkai kesetaraan, terutama terkait dengan pemberlakuan SAPS dalam upaya membantu negara-negara yang sedang mengalami krisis. Maka tidaklah terlalu mengherankan ketika belakangan muncul fenomena pink tide di Amerika Latin yang menolak intervensi IMF dan Bank Dunia yang terlalu agresif dalam menjalankan agenda neoliberalnya. Lahirnya World Social Forum (WSF) setidaknya menunjukkan bahwa peran IMF dan Bank Dunia sebagai lembaga governance global dalam upaya menciptakan pembangunan global yang adil dan tidak eksploitatif masih jauh dari harapan. Sekian yang dapat saya jelaskan dari bab ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.